Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo, selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita balik lagi ke kandangnya podcastnya My Office Coworking Space bareng Palembang Express. Kalian udah dengar episode sebelumnya bareng Pak Dr. Firman. Di situ ada ngomongin soal bagaimana lockdown parsial untuk menghadapi corona. Teman-teman kalau belum nonton silakan nonton. Subscribe jangan lupa, hidupkan notifikasinya, dan juga jangan lupa komen. Kalau yang males nonton pengen denger juga boleh denger di Spotify ceritanya anak Palembang. Ada 6 episode di sana, teman-teman bisa dengar, mana tahu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang nonton maupun yang dengar. Kali ini saya bersama seorang cowok ganteng. Kalau di Jakarta orang mau bertemu dia harus ngantri, pasang antrian seperti pasang lotre. 3 hari, 4 hari sebelum ketemu dia harus pasang reminder. Kalau nggak bisa ketemu dia. Kali ini saya tangkap ke kandangnya kita. Saya berkesempatan untuk ngobrol, ngulas balik bagaimana kisah seorang Sofyan Hadiwijaya, seorang yang nggak lulus kuliah tapi bisa jadi miliarder lah, kita bilang miliarder. 30 anak muda yang diakui oleh majalah Forbes termuda yang punya uang itu 500 miliar. Kalau di atas kertasnya 500 miliar, kalau lebih seperti itu. Selamat sore bos. Aku panggil dia si Wak biasanya. Kalau kita orang Palembang panggilnya Wak. Udah lama kenal. Kali ini saya tangkep kita harus ulas-ulas. Kita akan ngomongin soal orang pintar, ngomongin soal bagaimana kerja WFH di akhir-akhir ini soal corona, dan juga kita bakal cari tahu profilnya beliau bagaimana bangkit dari keterpurukan. Dari orang tuanya bangkrut, nggak punya apa-apa di Pulau Jawa, bangkit dan sampai hari ini bisa dikenal oleh seluruh kaum milenial di Indonesia, bahkan di dunia. Cheers, gitu. Benar kan di dunia itu doanya, bro? Apa kabar? Baik. Baik ya. Kenalan dulu, teman-teman pengen kenal. Oh iya, halo sahabat Pofres. Sahabat yang sedang berbahagia. Dan lagi sibuk di rumah aja. Kenalin, nama aku Sofyan Hadiwijaya. Asli Palembang, lahir 30 tahun yang silam. 30 tahun umurnya. Agak tua sih. Agak tua. Di Tanjung Raja, salah satu desa kecil di Oganilir. Jadi dibesarkan di situ sampai SMP, SMA baru ke Palembang. Berarti dari dusun kawan nih? Dari dusun, ngadu nasib ke Palembang, nyoba masuk salah satu SMA yang lumayan bergengsi, SMA 17 di Palembang. Alhamdulillah masuk. Terus sebentar doang, jadi SMA-nya 2 tahun. Pinter Excel. Karena akselerasi. Pada saat itu ada akselerasi, jadi tapi saran aku jangan ambil akselerasi sih. Udah bahagia lah. Masa belajar terus ya. Nah terus dari situ coba ngadu nasib lagi ke Jakarta. Sebenarnya Pulau Jawa, tapi sayangnya ikutan tes di mana-mana lulus. Seluruh tes nggak lulus? Bukan lulus sih. Sebenarnya waktu itu masuk lulus teknik fisika ITB. Cuma orang tua bilang, aku masuk fisika katanya, jadi guru. Ini aneh. Biasanya orang berebut masuk ITB, tapi justru kali ini nggak dilarang orang tua masuk ITB, nggak boleh masuk fisika. Iya, takutnya jadi guru. Terus akhirnya masuk BINUS. Ya kampusnya itu tesnya formalitas lah. Tapi kamu seorang kaya coy. Masuk BINUS, dan pas masuk kuliah lumayan, tadi dibilang sama si Jo, ekonomi mulai drop. Terus coba bangkit bikin usaha, bukan bikin usaha sih, waktu itu nyari duit dulu. Gimana caranya bisa hidup dewek di Jakarta, habis itu baru menghidupi keluarga, ya bantu orang tua lah buat menghidupi keluarga. Terus kehidupan mulai di sana lah, bikin beberapa perusahaan, terus kerja di beberapa perusahaan, sampai akhirnya ketagihan untuk jadi entrepreneur. Jangan dilanjutin dulu. Siap. Jadi kisahnya sampai SMP di Tanjung Raja. Ke SMA, terus di 17 2 tahun ke Jakarta. Masuk ITB, tapi nggak mau dimasuk, nggak boleh orang tua masuk. Tiba-tiba masuk ke BINUS.
ceritanya awal binus itulah katanya awal lo untuk bisa berusaha menghidupkan ekonomi lo di situ. Betul. Nah, boleh diceritain sedikit. Jadi awal-awalnya tuh kok bisa gitu? Dari lo tuh kan ya binus orang kaya punya lah istilahnya. Masuk situ kan butuh biaya banyak. Berarti kan lo harus hidupin di situ juga biaya banyak. Gimana lo bisa hidup bro di situ? Dengan kondisi ekonomi yang jadi apa ya? Binus kalau dibilang tempat orang kaya ya juga sih. Ya juga. Tapi kebanyakan mungkin rata-rata yang masuk swasta kan orang-orang yang punya. Oke. Nah, dulu apa ya? Kebetulan ngambil jurusan tuh teknik industri. Sebenarnya salah jurusan. Teknik industri. Berarti lo bukan latar belakang teknologi ya? Teknologi. Okay. Jadi karena dulu teman banyak apa ya bilang, oh kalau masuk teknik industri itu bakal jadi mandornya teknik. Kita bakal ngemandorin para orang-orang yang kuliah di teknik. Nah masuk ke sana, terus ternyata waktu ekonomi lagi terpuruk lah, justru ada peluang di kerjain tugasnya anak-anak binus. Nah sama kayak gua lah. Ngerjain tugasnya seluruh anak-anak. Betul. Jadi anak-anak di situ minta tolong lo kerjain tugas. Benar. Terus dia bayar lo. Iya, terus dibayar. Awalnya sih belum dibayar. Awalnya kerjain tugas buat dapat makan siang. Jadi lo bertahan cuma kerjain dapat duit. Iya, jadi kayak bro, gua kerjain deh tugas lo, terus tapi bayar gua makan ya. Jadi hal-hal simpel lah. Jadi, nah habis itu mungkin kayak namanya mulai dikenal. Jadi kayak dari satu mulut ke mulut yang lain, akhirnya makin banyak proyek lah. Itu yang lo kerjain tuh anak-anak fakultas ya? Jurusan teknik atau jurusan apa? Jadi kebetulan dulu satu kosan itu banyak anak-anak IT. Wah, berarti seluruhnya IT? Nggak seluruhnya, Oh, kebanyakan anak IT. Okay. Nah dari situ akhirnya proyekan itu lu banyak bikin aplikasi dan program. Nah ini menarik. Lo ini kan teknik industri cuy. Ya cuy. Lo bikinnya aplikasi gimana? Kan nggak ada basic skill ke aplikasi dong. Teknik industri kan nggak belajar itu kan. Nah lo tiba-tiba bikinin tugas anaknya TI. Nah gimana lo kerjain? Ya jadi ini berawal dari karena teman-temannya anak-anak IT, terus ngelihat kesehariannya mereka, sebenarnya waktu itu udah mulai ada ketertarikan buat ngerjain proyek-proyek IT lah. Karena itu lo bilang ini salah jurusan? Iya. Harusnya lo masuk IT sebenarnya. Betul harusnya. Tapi karena dengar omongan teknik industri bisa jadi mandor, lo balik ke situ? Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya kenapa nggak ngambil IT, gara-gara waktu SMA itu nggak bisa ngoding. Wih deh, ini oke. Lo nggak bisa ngoding? Nggak bisa ngoding. Gue garis bawain, orangnya nggak bisa ngoding. Terus lo masuk ke teknik industri, lo bikin aplikasi yang nggak bisa ngoding. Nah gimana ceritanya? Jadi sebenarnya apa ya? Kalau kata orang itu the power of kepepet. Jadi ketika orang kepepet itu kayak apapun bisa dilakuin. Gitu. Nah, jadi, asalkan halal ya? Asalkan halal. Jangan haram bunuh orang gitu. Nggak tahu juga itu haram nggak? Kalau ngejokin dapat uang halal. Terus? Jadi mulai ada ketertarikan ke IT ya gara-gara teman-teman ngerjain proyek tentang IT. Akhirnya nyobain sampai waktu itu pinjam buku di perpustakaan. Karena di binus kan ada perpustakaan. Terus kayak gue lupa berapa hari pokoknya ada denda lah. Nah gue tuh sampai dendanya maksimum 20.000 gitu. Karena susah, bukan asik baca buku ya, karena ngerti bahasa Inggris. Dan bukunya bahasa Inggris men. Lu berarti pinjam buku bahasa Inggris lo nggak ngerti? Lo nggak ngerti bahasa Inggris? Nggak ngerti bahasa Inggris. Nilai SMA lo bahasa Inggris ancur pasti. Terus lo beli, lo pinjam, terus denda, lo kan nggak ada uang cuy, lo bayar 20.000. 20.000 demi ya. Oke, terus? Nah jadi dari situ coba trial and error namanya, cobain sebaris kode, terus cobain di komputer, di compile, terus kayak kalau ada error, errornya kenapa ya, cari di Google. Untung lo ada komputer pada saat ada. Untungnya ya. Warisan dari kakak. Itu warisan juga ya. Kakak yang kedua itu dulu kuliah di binus. Jadi sebenarnya dia keluar, gue masuk. Berarti laptop itu menyelamatkan hidup lo. Iya, betul. Kalau nggak ada laptop kan komputer. Masih PC. Berarti yang PC gede ya? PC gede. Layarnya masih tabung bro. Terus lo buatin tugas dari komputer itu. Nah, terus kan nggak mungkin selamanya lo bikinin tugas kan? Nah, sampai lo pasti punya titik jenuh kan? Atau ada titik di balik lo kemana lagi habis lo hidupin melalui tugas? Apakah abis itu lo langsung buat perusahaan atau gimana? Ya belum sih sebenarnya. Jadi waktu itu kebetulan
mungkin kalau zaman dulu belum ada lah istilah startup atau Iya. kerja di teknologi company lah. Oke, terus jadi waktu itu yang paling ngetren di anak muda adalah jadi hacker. Benar ya? Jadi hacker. Lo yang ngebobol situs gitu? iya, jadi kayak jadi hacker itu menjadi sesuatu yang ngetren banget di dunia IT kan. Nah, jadi dulu ada perkumpulan namanya Binus Hacker. Nah, gua salah satu member yang apa ya, yang lumayan dekat lah dengan yang lainnya. Terus sempat bikin beberapa artikel juga di website Binus Hacker. Gitu. Nah, jadi waktu itu ada gathering, jadi kayak kopdar lah. Kopdar para Binus Hacker. Itu lo masih kuliah? Masih kuliah. Kopdar, terus waktu kopdar itu ada salah satu teman yang dia ngajar di Binus Center. Oke. Ya, terus karena penasaran nanya bro, kayak mas, apa ya, gue pengen meningkatkan skill gue lah di bidang IT gitu. Oke. Selama ini kan non formal, terus kayak belajarnya acak-acakan lah. Nah, dari situ coba kayak nanya ke dia, gimana sih, worth it nggak buat kursus di Binus Center? Nah, terus dia bilang kayak, ngapain lo kursus? Ya, lo ngajar aja men. Oh iya, Loh, langsung ditawarin ngajar. Lo ngajar, ditawarin ngajar? Ditawarin ngajar. Pada saat itu? Pada saat itu. Terus kan, gue bilang kan kayak, wah, gue kayaknya belum mampu buat ngajar. Terus dia bilang, ya, hitung-hitung lu belajar sambil dikasih duit katanya. Wah, ini benar juga. Terus dia bilang bakal ada tesnya. Oh, jadi lo dites dulu lo? Dites dulu. Nggak sembarangan orang masuk lagi. Benar. Nah, untungnya temen gue aja punya jawaban. Berarti lo udah ditolong oleh komputer lama, terus lo punya kenal, terus ada kunci jawaban. Benar. Terus Jadi kayak waktu tes itu orang biasanya berjam-jam gitu kan. lo cuma 15 menit. 15 menit selesai. Gitu. Lo oprek di mana, di tangan? Apa? Gua hafalin. Diapalin cuy, terlihat. Iya, jadi waktu apa di tes itu kan kayak Sofian ini serius udah selesai, udah bu, yakin gitu. Ya, terus dia ngomong kan, wah gila nilainya bagus banget. Ya, kamu pinter banget ya katanya. Belum tahu dia kalau yang ada dikasih Kunci jawaban, kayak zaman film Boboho gitu. Iya. Ada kunci jawaban. Nah sebenarnya itu apa ya? Itu turning point-nya kan. Karena di situ akhirnya punya banyak kenalan, terus ditawarin banyak kerjaan, jadi penghasilannya jauh lebih apa ya, stable ketimbang dulu ngerjain tugas proyekan gitu. Sebentar, lo kan masuk ke Binus karena kunci jawaban. Bener. Terus lo ngajar anak-anak. Iya. Gimana bisa coba? Jangan lo ngibul lo ngajar anak-anak. Nah ini menarik nih. Buat murid-murid gua sorry ya. Ternyata kalian tertipu. Wah, jadi ngibul ya anak-anak. Iya, jadi ini hal menarik sih. Psikologinya gampang. Kalau orang datang mau belajar, berarti dia nggak ngerti kan? Gak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Ya. Nah kalau kita baca materi sebelum kita ngajar, berarti kita jauh lebih pinter bentar doang ketimbang orang yang datang. Ya sama kayak ngetes lah, lo dapat kunci jawaban dulu sebelum gurunya ngetes gitu kan. Ya, Oke. Jadi dengan modal itu jadi pede lah. Kayak orang nggak ngerti juga kok. Mau belajar kan? Itu mindset lo di situ. Iya, itu mindset ya, biar strong lah, biar kuat gitu ya. Iya, terus sebenarnya waktu di Binus Center tuh dikasih PC lah buat ngajar. Nah, terus gue bawa laptop. Nah, tahu fungsinya laptop nggak tahu? Gak ada. Fungsinya adalah buat mencari di Google kalau gue nggak ngerti. Dan ingat banget 2009 itu dinobatkan sebagai institut terbaik di Binus Center. Ini institusi terbaik. Yang nonton ini kurang ajar, berarti yang enggak. Jadi kalau siswanya nanya lo searching dulu. Betul. Jadi gue biasanya kayak gini. Pak, kalau kayak gini gimana? Oh iya bentar ya, gue kerjain dulu. Padahal searching di Google kan. Dan ada jawabannya tuh. Ada jawabannya. Oh, gampang kok itu kayak gini aja. Terus dari situ selalu dibilang kayak, oh iya, Sofian tuh instruktur yang jago. Oh, berarti teman-teman sebenarnya setiap orang itu sebenarnya pada dasarnya sama. Iya. Kalau kita lihat kisahnya dia itu sebenarnya dia duluan aja belajar sebenarnya. Benar. Orang itu baru diajarin gitu ya. Kita itu memanfaatkan kemalasan orang lain. Karena orang yang malas itu pundi-pundi uang. Oke. Jadi mepet sama orang yang males gitu biar dapat duit. Iya, Gitu. Oke. Nggak selamanya kan lo jadi instruktur. Benar. Terus lo masuk ke kalau nggak salah perusahaan tambang. Sebelum itu Oh, sebenarnya lo banyak perusahaan ya? Ya, jadi sebenarnya nggak lama kursus kita bikin apa namanya RT/RW-net. Ya, sekarang jadi ISP. Ya, nah dari situ gue coba kerja di apa ya multinational company lah di Holcim di semen dan
jadi market analis lah, nggak nyambung lagi sebenarnya. Lo dari IT terus masuk ke kerja market analis? Iya, marketing analis. Nggak ada ijazah? Nggak ada ijazah. Tapi diterima? Diterima. Stop dulu. Iya. Teman-teman, kita lanjut ke episode selanjutnya. Penasaran kan? Gimana seorang Sofyan Wijaya nggak lulus, nggak ada ijazah, bisa jadi dosen di best instructor, terus dia kerja di pertambangan. Nah, nanti teman-teman harus pantau di episode selanjutnya. Oke? Jangan kemana-mana.